Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Tidak waleh-waleh ya, jangan pindah channel Ubi Jalari Bang di Petani Indonesia. Nah, suasananya adem loh, lebih tenang. Ya alhamdulillah kemarin setelah saya genang kemarin itu langsung ada susulannya, itu berupa hujan ya 2 hari di sini. Dan sampai sekarang pun masih ada mendung yang cukup ya untuk mengurangi tingkat panas ya. Panas setengah hari, mendung lagi gitu. Jadi air yang berada di lahan saya ini saat fasenya itu dibutuhkan oleh tanaman ini lebih hemat ya, tidak terlalu banyak menguap. Jadi kondisi ini setelah ada air yang cukup, ini langsung muncul seperti ini ya, tunas-tunas baru ya. Ini menandakan perkembangan perakaran pembesaran umbinya itu normal ya. Jadi ini sudah otomatis, ini bisa dipastikan ini nanti umbinya akan baik ya, sesuai dengan harapan ubi jalar kita tidak kekurangan ya, seperti ini. Nah, ini adalah varietas macam-macam yang saya tanam seperti halnya kemarin ya pada video sebelumnya. Ini ada Red Kasdu 2, ada Red Kasdu 1, juga ada Pelangi ya. Ini komplit ya. Untuk Pelangi walaupun tanamnya bareng, nah ini bedanya ya. Tapi untuk umbinya jangan khawatir, kalau Pelangi itu walaupun kondisi tidak terlalu rimbun, ini isinya pun tidak kalah ya dengan ubi yang lain ya, seperti ini. Mantap. Nah, ini pokoknya ya wis seneng banget ya saat kita membutuhkan asupan air untuk tanaman kita, hujan datang atau air kita suplai dengan cukup. Nah, ini ada tanaman yang kelewat nggak saya cabut. Nah, ini jenenge nek ning kene ndilu, ada yang bilang jimprok ya. Ini bisa untuk sayur, tapi saya nggak suka karena pernah mendem ya, keracunan ya, nggak bisa tidur itu gara-gara makan ini ya. Mungkin terkontaminasi adanya mungkin cabuk ya, tapi biasanya kalau orang di sini tuh jadi sayur lalapan ya, itu biasanya juga untuk di gudang atau dan lain-lain. Nah, seperti itu. Wah, mantap ya. Nah, ini kita coba saja ya jalan-jalan. Ini untuk varietas yang sama yang kemarin juga sudah kita review, yaitu Gemoy 122 seperti ini. Nah, perbedaan kerimbunan tetap kalah ya dibanding Red Kasdu, tapi memang nggak apa-apa, yang penting kita fokus ya umbinya. Nah, ini sambil nyari kayaknya ada ulet deh. Uletnya kok wah, kotorannya besar-besar ini di mana? Mungkin sudah pindah haluan ya. Ya ini ya, hama itu datangnya biasanya pada tanaman yang belum begitu rimbun. Tapi kalau sudah rimbun biasanya nggak ada ya. Ya kemungkinan tidak adanya itu nggak kelihatan karena rimbun ya. Tapi yes, namanya juga hal bagus. Nah, ini semua varietas Gemoy 122 ya. Nah, ini ya, sambil kita ngintip ya umbine wes kelihatan apa belum ya. Ini cuma satu helai aja ini. Ini belum punya cabang. Tak intip umbinya. Nah, ternyata sudah ada kawan. Nah, ini ada 2 yang kelihatan ya. Karena cuma mempunyai 1 batang ini, masih muda. Nah, tapi kalau punya batang yang mungkin lebih rimbun ya sudah lumayan besar. Sebelahnya kayaknya gede banget loh. Wah, ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, setelah kita beri air yang cukup ini ya, langsung muncul banyaknya tunas ya. Nah, ini tunas ini
contohnya ya. Jadi sebagai pencari air ya, karena air kita berikan langsung tumbuh akar, otomatis nanti pembesaran umbinya akan lebih cepat ya, karena akar yang berwarna putih itu tidak mengganggu umbi tapi malah memperbesar umbi ya. Yang nyari nutrisinya yaitu. Nah, oke, kita berjalan enak ke atas atau bawah. Ke atas dulu lah. Nah, ini kita berada di samping persawahan. Nah, ini untuk low ya, low juga saya tanam, tapi belum banyak karena masih terbatas bibit ya. Kita kemarin pengembangan jenis ini masih masuk tahapan seleksi, tapi alhamdulillah bagus. Mulai tanam depan ini kita sudah punya sekitar 100-an lebih ya, 100-an batang. Kalau untuk varietas yang lain ini kita sudah punya banyak. Nah, tapi sudah kayak dimakan tikus, waduh tenan. Nah, ini sudah ada ruang yang dibikin oleh tikus. Nah, ini umbinya sudah ada sebenarnya. Nah, ini sudah digigit tikus ya, umbinya seperti ini. Ini harus kita timbun, kalau enggak nanti malah menambah lainnya dimakan. Ini tergolong rimbun banget ya kalau sudah waktunya 2 bulan gitu aja, wah tenang. Oh, ini untuk varietas ini Red Kasdu 2. Nah, ini kayak retakannya tenang. Walaupun sudah kena air, sudah saya guyur, tapi retakannya tetap muncul ya. Kenapa? Yang jelas ini pertanda umbinya itu sudah besar ya. Nah, ini bisa dicek, monggo ya. Wah, ini ada penyakitnya. Ini penyakit cabuk ya. Penyakit ini menyerang biasanya kalau di sini gara-garanya itu perpindahan dari sawah dan cepat banget berkembangnya ya. Jadi ya seperti ini, tapi tidak terlalu mempengaruhi ya, tapi lebih baik juga dihilangkan. Tapi kalau masih fase penanaman kurang dari 1 bulan atau 1 bulan maksimal, sudah ada penyakit seperti ini wajib kita lakukan penyemprotan ya, dengan pestisida yang mempunyai bau yang sangat menyengat ya. Biasanya kita pakai Matador kalau dulu. Kalau sekarang pakai Sumo, bisa pakai yang mempunyai bau lebih ya, itu aja. Karena jenis-jenis ini mudah banget dikendalikan, yang penting kita spray saja dari bawah ya. Nyepraynya jangan dari atas, tapi dari bawah. Nah, karena berada penyakit ini di bawah daun ya. Jadi efektifnya arahkan dari samping ke atas ya. Jadi lebih efektif akan mengenai penyakit-penyakit yang seperti ini ya. Tapi kalau berupa ulat dan lain-lain yang makanya dari atas, itu bisa kita spray dari atas ya. Untuk jenis-jenis penyakit yang berada di bawah itu banyak ya. Ada yang namanya wereng, ada cabuk, dan juga ada yang namanya apa ya, nggak ada namanya kalau saya nggak bingung ya. Tapi berada di bawah daun ya. Sekaligus juga penyemprotan dari bawah itu keuntungannya bisa menjadi salah satu alternatif pengusir yang namanya hama dari buleng ya. Buleng kemarin tutorialnya kita semprotkan kan pada sini ya, pada bagian pangkal tanaman, karena biar meresap cepat mengenai umbinya ya. Jadi itu. Jadi penyepraian secara spesifikasinya untuk antisipasi buleng itu bukan dari atasnya, tetapi langsung kita fokuskan pada sini, pada bagian pangkal tanaman atau bonggol ya. Nah, coba kita intip Red Kasdu ini sudah berumbi apa belum. Nih. Dengan retakan yang cukup lebar seperti ini, biasanya kayak ios gede ya. Tuh kan bener lah. Seperti yang saya bilang sudah besar. Nah, ini ada 1, 2. Nah, ini pada lahan ini adalah tanam yang keempat satu lokasi ya, tapi saya rolling terus ganti varietas, hasilnya tetap maksimal. Nih umbinya masih banyak ya. Nah, seperti ini. Ini nanti juga jadi bahan umbi kalau kita biarkan. Kalau sudah yang besar ini kita ambil ya. Ini adalah bahan umbi. Bahan umbi biasanya ciri khasnya itu
seperti ini. Kalau jenis merah itu akarnya merah ya, tapi kalau yang putih-putih ini hanya akar pencari nutrisi ya. Jadi kita bisa membedakan bahan umbi itu yang akar itu jadi umbi itu yang merah ya. Kalau umbinya kuning, selalu juga yang kuning yang akan menjadi umbi ya. Itu cirinya ya. Jadi bisa kita mengamati kita dengan warna pada tanaman atau isi ya. Wah, ini besar-besar ya. Sampingnya pun sama. Ini retakannya. Nah, ini kalau retakan sudah lebar-lebar itu sudah otomatis. Nah, contohnya ini kayak lumayan besar. Nah, bener kan? Nah, sudah lumayan besar. Dengan kondisi setelah seharusnya kita airi, ternyata juga kena air, langsung berdedek ya. Kita timbun aja biar aman dari penyakit atau hama untuk tanaman kita ya. Kita lakukan perjalanan tiap beberapa hari sekali itu mempengaruhi banget ya untuk perkembangan ubi jalar kita. Nah, seperti ini kita mengamati adanya umbi yang berada di luar seperti ini. Ini wajib kita lakukan penimbunan walaupun hanya tipis ya. Contohnya ini. Nah, kalau tidak ini akan memicu datangnya penyakit ya. Nah, kita taburin apa walaupun sedikit asalkan sudah menutup dari isinya atau umbi ya. Karena indera penciuman hama, contohnya tikus, itu biasanya diawali dari terdeteksinya aroma ya. Apalagi kalau ubi jalar itu terkena benda tajam, akhirnya mengeluarkan cairan getah, itu secara otomatis indera penciuman tikus akan lebih sensitif ya. Jadi kita harus segera timbun. Wah, anginnya bawaan terkenceng banget loh. Sampai goyang-goyang kayak gini, daun-daun kayak. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang keuntungan kita berjalan antara tanaman saat umbi keluar dari dalam tanah. Segera tutup ya, tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Nah, ini yang bagian atas kemarin ya, ini sama masih varietas Red Casdu juga, tapi Red Casdu 2 ya. Ini sudah umurnya kurang lebih sekitar 1 bulan. Sudah bagus. Nah, ini untuk coba kita jalan ke atas. Ini milik saya yang beberapa hari lalu ya. Setelah saya tanam, saya tutup, akhirnya panas. Wah, nih tapi nggak apa-apa, sudah hidup walaupun agak daunnya layu. Tapi tanahnya bagian dalam ini masih basah. Ini saya tanami si bidong sama varietas baru ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Oke. Ini jalan ke atas yang ini sudah saya panen kemarin ya. Ini tinggal kita panen yang kedua saja. Nah, ini sudah kita panen di awal tahun kemarin. Ini nanti agenda saya panen 2 kali. Nah, ini tinggal sisa-sisa, tapi alhamdulillah walaupun sisa ini kayaknya masih banyak ya. Contohnya. Nah, ini setelah berapa minggu ini saya panen, umbinya masih segini, besar-besar ya. Tapi nggak apa-apa, ini agenda saya mau panen di akhir Agustus ya. Nanti kalau dengan panen pertama kemarin saya jeda itu sekitar 25 hari. Nah, nanti atau bulan Agustus akhir ini panen yang kedua untuk varietas Red Casdu 1. Nah, ini menuju yang usianya kurang lebih 2,5 bulan ya. Tapi kemarin saat penggarapan ini kurang bagus lahan ya, kayak gini. Ini ada yang tengah, ada yang nggak jadi hidup. Nah, ini Red Casdu 1-nya bagus, Red Casdu 2 bagus, Gemoy 1 juga oke. Nah, lainnya juga oke ya. Nah, ini sudah mulai rimbun ya. Karena lahannya becek banget ya. Nah, ini contohnya paritnya itu tetap berair,
Ini menandakan masih becek sekali sebenarnya. Tapi untuk gemoy 1 sama red cashew ini tidak terlalu terpengaruh ya. Jadi lebih aman kita tanam walaupun tanahnya itu becek ya, seperti ini yang saya tanam ini. Makanya saya pilihkan jenis itu ya. Ini lebih tahan dengan kondisi lahan banyaknya air ya gitu. Tapi yang jelas cuma nanti akan mempengaruhi masa panen, akan lebih lama karena terlalu lembab dan terlalu banyak air. Tapi untuk umbi insya Allah nanti masih tetap bisa kita pertahankan, hasilnya lumayan bagus ya. Oke ya, itu tadi ya kawan. Sekaligus hanya cuman jalan atau mungkin ya cerita ya segini kita mereview ya. Untuk tanaman saya bagian atas sudah panen, itu yang milik Pak Suparlan pada lahan ekstrimnya ya juga sudah panen separuh ya. Oke ya, oke, terima kasih buat kawan-kawan konco. Nah ini padi kayak gini ya, sudah ada yang mulai terserang penyakit. Ini barusan disemprot kemarin kayak gini. Suasananya di Sandonggo ya, bulan Agustus tetap merdeka untuk Indonesia ya. Semoga para petani hasilnya hari ini melimpah, kedepannya kita tidak kurang, bisa lebih, bisa menyimpan, bisa menabung untuk kedepannya ya. Tetap semangat aja. Salam dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.